Pencari Surga. Masya Allah, sahabat para pencari surga, di Selat Bosporus ya, dengan suasana habis hujan gerimis, kita sewa satu kapal dan menikmatinya. Di belakang kelihatan ada Sulaimanie, ya, lalu ada Galata Fort, dan yang ada di sekitar di situ mungkin nanti sahabat-sahabat juga akan mengetahui. Sebelah kiri saya ada Galata Tower, lalu ada beberapa istana yang ada di sini. Sebuah kenikmatan tersendiri memang untuk bisa menikmati Bosporus di waktu sore di musim semi, dan suasana yang mendung ini membuat menambah romantisme. Tetapi tentu ini bagi mereka yang seharusnya sudah tidak punya utang lagi. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat membayar hutang. Sobat, tentu saya berada di sini ini sekedar ingin memberikan refleksi juga. Kadang-kadang begini, ada orang-orang itu yang sebenarnya dia masih punya hutang, tapi enggan sekali untuk membayar. Kalau disuruh bayar hutang tuh kok kayaknya berat sekali, sehingga ada aja alasannya. Kayaknya beda dengan waktu dia itu mau minjem. Kalau dia waktu mau minjam, wow, kayaknya udah minta tolong, segala macam. Tapi begitu sudah jatuh tempo untuk dibayar, dia susah luar biasa. Malah kadang-kadang dia gunakan uang yang harusnya bisa untuk membayar hutangnya itu, dia gunakan mungkin untuk, ya sekedar untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, atau mungkin jalan-jalan kemana, padahal dia masih punya hutang. Jadi kalau bisa, sobat para pencari surga, melunasi hutang itu harus menjadi prioritas. Karena ada kisah nih, Nabi SAW tidak mau menyolati jenazah yang masih memiliki hutang. Jadi ada kisahnya ketika Nabi SAW sedang duduk, para sahabat datang, "Wahai Rasulullah, ini ada jenazah sahabat kita, doakan, sholatkan." Maka Nabi mengatakan, "Dia punya hutang nggak?" "Punya ya Rasulullah." Kalau gitu saya nggak nyolatin. Tapi tiba-tiba ada keluarganya yang datang mengatakan, hartanya kalau dihitung, lalu nanti ini diberikan kepada orang yang pernah ya dia berhutang gitu kan, untuk melunasi hutangnya cukup ya Rasulullah. Kalau gitu saya menyolatkan. Lalu datang berikutnya lagi ada orang mau disolatkan juga jenazah. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama, itu punya hutang nggak? Sahabat yang lain mengatakan dia punya hutang, wahai Rasul. Kalau punya hutang saya nggak mau menyolatkan. Lalu ada seorang sahabat datang, wahai Rasul, saya menjamin, saya yang akan membayarkan hutangnya, melunasi hutangnya. Nah setelah itu Rasul pun menyolatkan. Sampai datang yang ketiga. Nah yang ketiga ini ketika ditanya ada nggak dia punya hutang? Punya Rasul, siapa yang bisa membayarkan? Nggak ada. Maka Nabi mengatakan kalau gitu kalian saja yang sholat, saya tidak sholat. Ini bukan pujian buat mereka yang punya hutang, tapi teguran. Sampai ada orang yang punya hutang dan tidak ada dari hartanya bisa melunasi di saat dia meninggal, tidak ada dari ahli warisnya juga yang nanti mungkin membayarkan, maka Nabi tidak mau menyolatkan. Oleh sebab itu, sobat para pencari surga, bismillah yuk. Kalau sekarang ini kita masih memiliki hutang, jangan sampai jadikan hutang ini hal sepele. Enggak. Ini luar biasa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang itu nanti ruhnya tergadai, tergantung ketika dia itu masih memiliki hutang. Tidak sampai kalau dia punya kenikmatan ditunda. Tapi kalau disiksa ya langsung disiksa, tidak ada yang ditunda. Nah, kalau ada yang bertanya, tapi bagaimana saya ini sudah lama punya hutang nggak selesai-selesai. Di antaranya satu, tentu kita harus azam dulu, niat. Niat betul-betul bahwa hutang yang kita miliki itu ingin kita bayar, itu penting. Ya, itu penting. Yang kedua, betul-betul kita sisihkan dari apa yang kita miliki untuk bayar hutang terlebih dahulu. Jadikan itu prioritas. Dan yang ketiga mungkin di antaranya juga ada amalan. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, lalu dilihat sahabat ini kok kayaknya lemas gitu. Ditanya, kenapa kamu lemas begitu? Aku punya hutang wahai Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika
minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini doanya. Minta pertolongan dari rasa malas, dari rasa takut, dari rasa terzalimi, dan yang terpenting tadi, dari kelemahan tidak bisa membayar hutang. Dan ternyata ketika doa ini dipraktekkan, orang ini pulang lagi dengan senyuman lalu menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasul, alhamdulillah, hutangku lunas, hutangku lunas. Nah, kalau hutang sudah lunas, insya Allah sahabat, hutang sudah lunas baru. Kalau ada kelebihan harta, yang terpenting haji. Haji jangan lupa. Itu utama karena itu juga hutang pada Allah. Nah, kalau sudah selesai dari hajinya, baru boleh jalan-jalan ke Turki, menikmati suasana Bosporus, sewa satu kapal sambil menikmati yang ada di kanan dan di kiri. Tapi insya Allah ketika menikmatinya sudah dengan sesuatu yang lega. Kenapa? Karena sudah tidak punya hutang. Tidak punya hutang dengan manusia, dan tidak punya hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah terlunasi, jangan pernah berpikir lagi di otak. Untuk apa? Hutang lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia begitu. Saya sudah lunas. Sekarang apalagi yang bisa saya utangin ya? Jangan. Kalau sudah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa membayar hutang. Setelah itu Allah jaga diri kita untuk tidak lagi berhutang. Kalau kita mau menghutangi orang, silakan, nggak apa-apa, silakan. Nah, itu insya Allah kebaikan. Tapi kita jaga, jangan sampai kita kembali berhutang. Sehingga apa? Tidak menghadap bertemu manusia dalam kondisi lemah, dalam kondisi hina. Sebab apa? Sebab beban hutang yang ada pada kita. Bismillah, mudah-mudahan semua yang menyaksikan video ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk segera bisa melunasi hutangnya. Semangat beribadah bersama mencari surga.